Halo sobat KKA. Nah, nggak disautin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Halo sobat KKA. Halo, Oke, sekarang bersama gue nih Matthew Kevin. dan gue Nadira. Selamat datang di podcast Ada Apa? Nah, hari ini kami nggak berdua aja nih. Ada siapa ya? Ada siapa tuh? Coba teman-teman kita yang ada di sini perkenalin dirinya dong. Gue dulu kali ya. Boleh. Halo sobat KKA semuanya. Gue Rifki, mahasiswa IPB angkatan 55. Dan gue bareng sama satu orang lagi nih. Siapa tuh? Ya, halo semuanya. Gue Nina dari IPB 55. Wah, ada dua narasumber kita nih yang keren-keren banget dari IPB 55. Ngomong-ngomong, narasumber kita sehat kan ya? Akhir tahun kayak gini nih, lagi musim hujan. Gimana, sehat kan? Gimana kabarnya? Sering masuk angin aja sih, kurang tol angin kayak hujan mulu kan tiap hari kan. Waduh, ada murus tuh. Harus sering-sering olahraga lah ya, jaga imunitas. Boleh. Betul. Hujan. Aku alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih hujan-hujan gini nih, kan dingin ya, biasanya enaknya tuh tidur. Kalau nggak tidur ya nyemil atau nonton, apalagi nyemil yang anget-anget ya nggak sih Mateo? Iya, dulu sih gue paling gampang sih nyarinya yang makan bakso ya, ada kuahnya enak tuh, panas-panas. Aduh, enak banget. Oh iya, ngomong-ngomong jajan nih, dulu tuh kalau di kampus kalau hujan gue tuh langsung nyari makan, langsung nyemil. Waduh, langsung nyari makan kemana tuh? Gue sih dulu, karena dulu PPKU ya, rajinnya mah jajannya di Agrimart, di GC, terus bisa juga jajannya di RC, banyak deh. Tapi pernah nggak sih kalian jajannya di Kopma gitu? Gimana nih dua narasumber kita? Kopma, kayaknya sih pernah ya. Soalnya pernah denger tuh kalau itu tuh warung yang ada di Asrama Putra tuh itu Kopma. Jadi ya pernah beli kayak jajan-jajan gitulah di sana. Jadi ya kalau dibilang pernah sih pernah ya. Emang ada makanan ya di Kopma ya? Wah, waktu itu sih ada apa kayak jajan-jajan danusan anak IPB lah. Kalau di Asrama Putri gimana Nin? Ada nggak Kopma? Ada sih, cuman kayaknya jajanannya juga ya jajanan terbatas gitu lah, nggak semuanya ada. Gitu. Oke deh, terus nih ya, kan tadi ngomongin Kopma nih. Kopma itu kan koperasi mahasiswa ya. Di Kopma itu tuh ada apa ya kalau menurut kalian? Coba menurut Nina dulu deh, menurut Nina Kopma itu apa sih? Nah, kalau Kopma atau koperasi mahasiswa itu adalah badan usaha yang anggota, pengurus atau pengawasnya itu mahasiswa. Jadi Kopma ini dikelola dan dijalankan oleh mahasiswa. Dan setahu gue, Kopma ini jual alat tulis dan souvenir. Dan ada mungkin snack-snack juga ya. Terus menurut gue juga Kopma ini bisa jadi salah satu wadah bagi mahasiswa buat ngelatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan mahasiswa gitu. Bagus juga jawaban Nina ya. Kalau dari Rifki sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri kayak sebenarnya kaget ya bahwa Kopma tuh pembahasannya tuh kayak gitu, karena selama gue di kampus jadi mahasiswa IPB ya yang gue tahu Kopma itu kayak semacam warung yang jualan alat tulis, souvenir IPB, jajan-jajan ringan kayak gitu aja. Ya itu tadi waktu di Asrama Putra dulu tingkat 1 di PPKU itu kayak ada ruko, itu yang anak-anak bilang itu Kopma. Nah itu ya isinya jajan, souvenir IPB, terus makanan-makanan ringan gitu. Dan yang bikin herannya juga yang jaga itu bukan mahasiswa tapi kayak ibu-ibu gitu. Jadi kayak maksudnya kalau emang ini koperasi yang dijalankan mahasiswa kok agak nggak sesuai ya, yang jaganya aja bahkan bukan mahasiswa, seingat gue sih gitu ya. Jadi ya itu sih agak kaget juga Kak Nina jelasin, oh Kopma tuh kayak gitu ya, padahal ya sepenglihatan gue nggak kayak gitu.
berbeda kutub ya jawabannya antara Nina sama Rifki ya. Tapi gue juga sih, kalau menurut gue juga Kokma ya begitu-gitu aja, nggak ya isinya cuma itu aja, terus lebih banyak souvenirnya daripada yang makanannya lah, entah Benar banget. kebutuhannya lah ya kan. Iya. Terus menurut kalian, apalagi tadi Rifki ya bilang, kok yang jaga bukan malah anak mahasiswanya sih, kok koperasi mahasiswa? Kayak ada framing negatif gitu ya, kayak koperasi mahasiswa tuh kayaknya gak menarik gitu buat mahasiswa sendiri, sampai yang jaga aja sampai ibu-ibu kita nggak kenal ya, sampai anak-anak juga ngikut jaga gitu kan. Terus menurut kalian menarik gak sih buat mahasiswa IPB itu join koperasi mahasiswa di IPB? Gimana ya? Kalau dibilang menarik sih, koperasi. Terus sepenglihatan kita itu warung yang jual souvenir IPB. Nah dari situ aja kayaknya brandingnya kurang enak ya. Dan dari gue pribadi sih nggak berminat kalau tahu branding atau jati diri yang seperti itu. Kayak gitu sih. Nggak tahu kalau Nina mungkin sebagai yang lebih paham nih ya. Tadi Kokma aja dijelasinnya kayak gitu tuh, mungkin jadi tertarik gitu. Coba Nina. Waduh, kalau menarik atau enggaknya buat ikut Kopma, sebenarnya ya balik lagi sih ke Kopma dan mahasiswanya gitu ya. Kalau misalnya dari Kopmanya cuma kayak tadi gitu-gitu aja, nggak ada inovasi atau mungkin brandingnya juga cuman jual souvenir atau makanan gitu. Terus informasi tentang Kopma juga sedikit, jadi mahasiswa juga kurang tertarik gitu buat ikut Kopma. Nah, kalau misalnya dari mahasiswanya sendiri nih, pengetahuan mahasiswa tentang Kopma, kalau misalnya mereka paham tentang prinsip, konsep, dan keuntungannya, Kopma bisa terlihat menarik. Tapi sayangnya di sini sekarang mahasiswa juga masih banyak gitu yang nggak paham tentang prinsip dan konsep koperasi dan belum tahu keuntungannya itu koperasi itu apa aja gitu. Iya sih, benar juga ya. Padahal kan ya sebenarnya koperasi itu kan idealnya organisasi yang bagus ya buat ekonomi, terus mensejahterakan anggotanya gitu kan. Nah, ini aku jadi penasaran nih, balik lagi ke jajan-jajan. Berarti sebenarnya salah nggak sih kalau Kopma tuh bukan cuma deng, lebih banyak menjual souvenir kayak baju, gantungan kunci gitu-gitu. Kalau menurut Nina nih dan Rifki gimana? Kalau menurut gua dibilang salah sih nggak cuman mungkin Kopma bisa berkembang lebih baik kalau misalnya bisa memenuhi kebutuhan mahasiswanya gitu. Nggak cuma jualan snack atau souvenir aja. Kalau dari Rifki gimana nih? Kalau salah nggak salah sih sebenarnya ya nggak ada yang salah, orang mau jualan apa aja ya, termasuk Kopma mau jualan souvenir IPB juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau tadi pemahaman bahwa koperasi itu adalah tempat untuk mensejahterakan anggotanya, maka seharusnya ya yang Kopma sediakan itu sesuatu yang sangat menguntungkan untuk anggotanya gitu, sehingga banyak yang mau gabung gitu. Sepengetahuan gue dulu itu ada IKMP itu semacam rohis lah ya untuk anak tingkat PPKU. Itu mereka biasa bikin rantik atau rangkuman untuk menghadapi UTS atau UAS nih, materi-materi PPKU yang biasa dijelasin dosen, mereka ringkas terus nanti dibagi-bagiin gue sering dapetnya di grup lain gitu sih waktu itu dulu. Nah itu jadi kayak maksudnya menurut gue itu salah satu bentuk branding yang bagus ya, karena memang mahasiswa ya butuhnya kayak persiapan ujian, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang menunjang pembelajaran ya, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bagus banget buat disediain Kopma gitu. Kalau misalkan memang mau kembali ke jati dirinya untuk menyejahterakan anggota-anggotanya gitu sih. Setuju sih, gue pribadi sih setuju ya sama pendapat Rifki. Kalau kita balik lagi ke jiwanya koperasi itu kan kayaknya bersama anggota banget tuh kalau dipikir-pikir kan. Benar. Semuanya untuk anggota, sejahtera anggota, padahal kita sebagai mahasiswa yang jadi target koperasi itu kayak kurang ya gitu. Bener banget, gue setuju. Nah terus kalau menurut balik lagi deh ke Rifki,
Terus masalah lainnya itu selain produk yang dijual, apalagi gitu yang dipunyai oleh Kopma IPB? Apa ya? Kalau mungkin selain dengan apa yang mereka jual itu, salah satunya juga terkait branding ya. Karena menurut gue pribadi kayak nggak ada mahasiswa yang menganggap, bukan nggak ada sih ya, mungkin sedikit ya, takutnya gue salah ngomong nih, atau mainnya kurang jauh gitu kan. Ya. Kayak nggak banyak mahasiswa yang menganggap Kopma ini sebagai lembaga untuk pengembangan diri gitu. UKM yang Kopma kan termasuk UKM ya. Nah, UKM yang banyak diminati oleh mahasiswa IPB itu ya UKM yang dirasa mampu untuk menjadi sarana pengembangan diri mereka gitu. Kayak UKM olahraga atau pecinta alam itu apa namanya? Gue lupa dah. Lawalata ya kalau nggak salah, itu Lawalata. Kayak gitu tuh kan bagi anggota-anggotanya dirasa sebagai ajang pengembangan dirinya gitu kan. Nah dari sini koperasi ini mungkin banyak yang ngerasa nggak memberi banyak benefit atau manfaat bagi anggota-anggotanya. Nah contoh nyata ya, misalnya kalau kita nih mahasiswa ya udah dengar kata startup, nah itu pasti langsung bawaannya, wah ini perusahaan keren nih, perusahaan yang bakal booming dalam jangka panjang. Jadi dari situ tuh ada startup dikit langsung viral. Kayak gitu tuh, dari itu menunjukkan bahwa dari namanya sendiri tuh brandingnya udah dapet gitu. Nah sementara dari Kopma ini beda gitu. Yang gue rasain kalau dengar kata koperasi ya bukan sesuatu yang menarik untuk diikutin gitu. Jadi kalau terkait masalah, mungkin yang paling krusial itu ya terkait bagaimana Kopma atau koperasi itu terbentuk namanya, dan bagaimana supaya namanya itu mungkin bisa lebih baik lagi dan kembali ke jati dirinya mungkin sebagai organisasi ya, atau UKM yang dianggap mampu mensejahterakan anggotanya gitu. Kalau itu dulu deh udah tercapai ya gue rasa bisa kok dalam jangka panjang itu masalah terselesaikan. Kayak gitu sih. Mungkin Nina mungkin ada tambahan atau pandangan lain gitu. Ya mau nambahin sih sedikit lah. Jadi selain yang disebutin Rifki tadi, masalah di Kopma ini juga menurut gua ada dari unit bisnisnya juga yang belum terlalu terkelola dengan baik gitu kali ya. Dan dari segi penjualannya juga masih kurang gitu, brandingnya tadi benar. Dan yang gue lihat juga Kopma ini belum terlalu melibatkan anggotanya yang punya usaha buat ikut ke situ gitu. Jadi Kopma masih menjual dari barang dari Kopmanya sendiri gitu. Dan kurangnya informasi buat mahasiswa IPB yang mau join ke Kopma. Dan sebenarnya yang disayangkan juga tuh bukan cuma Kopmanya yang jual alat tulis dan souvenir ataupun snack-snack dan masalah-masalah tadi, tapi juga dari persepsi mahasiswa yang menganggap kalau Kopma itu cuma sebagai warung souvenir, benar yang tadi dikatakan oleh Rifki gitu. Jadi agak sayang gitu sih. Jadi banyak juga ya masalah yang ada di dalam Kopma itu sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir bener juga loh, kalau misalkan mau koperasinya berkembang, mau menjadi lebih baik, memang harus mindset dari mahasiswa yang bukan anggotanya gitu ya, harus diubah dulu nih, harus diubah juga cara pandangnya. Sebenarnya koperasi itu tidak seperti itu gitu, dan ya tadi mungkin cara pengelolaannya juga memang harus diubah gitu. Nah terus nih kan dari yang udah diomongin tadi sama Nina sama Rifki, mulai dari anggotanya, terus juga apa yang dijual, cara mengelolanya juga, cara manajemennya. Kalau menurut kalian nih, apakah masalah di Kopma ini tuh sebenarnya memang hanya terjadi di koperasi mahasiswa atau sebenarnya dialami oleh seluruh koperasi gitu, koperasi manapun? Gimana menurut Rifki? Kalau terkait masalah Kopma ya, ini kayaknya nggak cuma dialami oleh Kopma IPB aja ya, tapi secara keseluruhan koperasi
mungkin di Indonesia ya, itu mengalami hal yang serupa gitu, bahwa dari namanya sendiri tuh udah nggak menarik. Koperasi itu bukan sesuatu yang dianggap bergengsi untuk diikuti gitu. Contoh nyata tuh kan gue salah satu penonton sepak bola ya, penikmat sepak bola. Nah itu kalau misalkan lihat netizen bola gitu, itu tuh koperasi sering dijadiin bahan bercandaan buat tim-tim yang mainnya jelek lah, atau lagi ngelawak lah istilahnya gitu. Nah itu misalnya nih ada tim A ini kalah terus atau lagi sering bikin blunder atau gimana ya. Nah ini tuh di kolom-kolom komen IG-nya itu tuh langsung kayak bermunculan apa ya, istilah-istilah yang bahwa ini klub bubarin aja lah, ganti jadi koperasi simpan pinjam. Nah kayak gitu tuh. Jadi maksudnya dari situ tuh apa ya, agak sedih sih sebenarnya kalau misalkan tahu koperasi itu seharusnya seperti apa ya, jadi organisasi yang luar biasa yang menyejahterakan anggotanya tuh miris gitu baca jokes kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, emang apa ya, kondisinya sekarang tuh memang kurang menarik dari koperasi itu sendiri. Nah di kalangan kantor atau perusahaan juga koperasi ini tuh jatuhnya lebih kayak apa ya, yaitu mirip-mirip Kopma IPB, jualan alat tulis kantor, terus kemudian buat apa ya, sarana peminjaman uang buat karyawan-karyawan perusahaan gitu. Jadi hal kayak gini tuh harusnya nggak boleh dibiarin terus-terusan kalau mau koperasi ini berkembang lebih jauh. Nah nggak cuma di IPB aja, koperasi di Indonesia hampir semuanya ngalamin masalah serupa, terutama di branding ya. Minimal supaya generasi muda lebih tertarik nih buat gabung, tadi kalau mau ngubah mindset ya setidaknya pengelolaan Kopmanya ini harus diperbaiki juga. At least kembali ke jati diri mereka sebagai apa ya, sarana untuk menyejahterakan anggotanya. Itu harus dipenuhi dulu. Koperasi secara keseluruhan itu harus dianggap oleh anggotanya sebagai organisasi yang benar-benar tempat mereka bergantung gitu. Kalau nggak ada koperasi ini apa ya, keluarga gue susah. Mungkin bisa sampai kayak gitu tingkatannya ya. Kalau misalkan sudah sepenting itu koperasi di kalangan anggota-anggotanya, itu gue cukup yakin sih perlahan-lahan stigma masyarakat berubah, kemudian banyak generasi muda bakal bergabung. Nah kalau udah banyak anggota, banyak sumber daya, itu makin besar peluang dari suatu organisasi termasuk koperasi ini untuk sukses gitu dalam jangka panjang. Kalau dari gue sih kayak gitu sih. Bahkan dari yang gue dengar ya, koperasi itu bisa lebih sukses dari perusahaan. Koperasi itu seharusnya memiliki perusahaan, bukan perusahaan yang memiliki koperasi. Ya semoga aja itu bisa terwujud lah di masa yang akan datang. Amin. Gimana nih kalau menurut Nina? Kalau menurut gue sih masalah di Kopma ini nggak cuma di Kopma aja. Tadi benar banget kata Rizky, tapi hampir di semua nggak ya, tapi sebagian besar mungkin ya, hampir di semua koperasi di Indonesia. Masih banyak juga nih masyarakat yang memandang koperasi itu cuma sekedar tempat usaha simpan pinjam aja, tadi benar juga. Terus gue juga sempat baca kalau masih banyak juga yang mengidentikan koperasi itu sebagai usaha kecil untuk kelompok yang lemah dan miskin. Padahal kan koperasi bisa berkembang dengan baik dan membantu juga nih perekonomian anggotanya kalau dikelola dengan baik. Tapi ya tadi kan pemikiran-pemikiran tentang koperasi itu juga harus diubah dalam masyarakat sehingga koperasi bisa maju gitu. Mantap banget nih narasumber kita. Menarik ya Adira ya. Menarik banget. Habis itu kayaknya itu ngomongin Kopma terus branding, apalagi nggak, terus tadi Rifki bilang juga nggak menarik. Salah satu yang paling bikin gregetan tuh hal dari branding ya. Mungkin kalian tahu gak sih kalau Kopma IPB tuh sebagai mahasiswa tuh ada loh Kopma IPB Instagramnya gitu. Nah, media tahu nggak sosial. Kalian tahu nggak? Nadira sendiri tahu nggak? Jujur, kalau gue tahu ada IG. Gimana sih kalau
Nina sama Rifki tahu nggak nih ada IG-nya Kopma IPB? Kalau apa ya, jujur nggak pernah nyari di IG, dan Oh, baru mulai nyari waktu ya dihubungi buat bikin podcast ini gitu. Jadi kan baru nyari, Koma itu ada IG-nya ya gitu. Saking nggak ini ya, saking apa ya, bukan saking tertutup apa, mungkin karena tadi benar kurang branding, kurang terlihat, jadi mungkin mahasiswanya sendiri pun kurang tahu kalau sebenarnya Kopma itu punya Instagram gitu untuk tempat branding mereka. Nah kalau Nina sendiri gimana? Tadi Rifki bilang baru cari nih pas mau dihubungin. Kalau Nina sebenarnya udah tahu belum? Atau sama kayak Rifki? Ya, kalau gue sebenarnya tahu, cuman ya mungkin karena kurang exposure juga ya dari Kopmanya. Jadi kayak orang-orang masih banyak gitu yang belum tahu. bener sih. Sebagai mahasiswa IPB juga ya, kayak koperasi mahasiswa tuh asal ada aja gitu. Padahal yang gue tahu kalau gue baca tuh koperasi itu kan yang penting tuh anggotanya ya, bukan modalnya, bukan apanya. Kalau misalnya ada anggotanya, ada niatnya, kumpul bareng-bareng tuh bisa ngegerakin usaha masing-masing gitu secara kolektif. Habis itu betul juga kata Rifki tadi. Rifki kan bilang kayaknya kalau join Kopma tuh kayak kurang ada manfaatnya. Padahal di salah satu prinsip koperasi itu kan ada ya tentang penerangan dan pelatihan gitu, pendidikan. Kalau misalnya koperasi mahasiswa kita juga nawarin keuntungan kayak gitu, pasti sih mahasiswa menarik kayak join ke Kopma nih, bisa ngelatih kita misalnya manajemen skill gitu kan, atau economical skill gitu, atau analisis produk yang mau dijual gitu kan. Bisa juga melatih branding dan marketing gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari atau dikembangkan gitu. Bener banget Matthew. Dan kalau misalnya mau berkembang lagi, kita nggak bisa nyalahin satu pihak nggak sih Nadira? Bener ya, karena kalau misalkan karena memang butuh saling dukung mendukung, apalagi kalau ya tadi mau Kopmanya berkembang gitu kan, dan mau juga untuk memenuhi mau juga sih bisa memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Ya memang harus saling mendukung antara Kopma mahasiswanya juga gitu. Terus apa lagi nih, mahasiswa juga Komitmen. menurut gue benar harus punya komitmen, harus mau bantu juga, mau bantu si Kopmanya juga gitu. Dan dari pihak Kopma pun ya pasti awalnya harus mau memberitahu informasi. Ya mungkin selama ini memberikan informasi ya, cuman mungkin dibalik lagi informasi yang didapatkan mahasiswa kurang maksimal, atau mungkin hanya ya sebagian kecil lah yang hanya mendapatkan informasi itu gitu. Kayak apa yang ditawarkan oleh koperasi itu sebenarnya besar. Terus benar kalau misalnya prinsipnya, konsepnya, terus keuntungannya yang diketahui sama mahasiswa IPB, kayaknya oke juga sih, cuan-cuan sejahtera mahasiswa gitu ya kan. Cuma ya kita juga harus ngarepin feedback dari dua pihak ya, dari anggotanya sama pengurus. Lagi pula juga kalau misalnya mau mengenalkan koperasi mahasiswa, kayaknya nggak ada kata terlambat gitu. Yang penting tuh niat, terus gerakannya gerilya aja gitu. Yeah. Ini koperasi mahasiswa, ayo gitu kan. Makin banyak anggota kan. Lagi pula koperasi mah suka rela kan, nggak mesti ngeluarin uang, join dulu aja juga bisa. Ikut aja dulu gabung sama koperasi mahasiswa ya nggak, Matthew? Iya dong. Tapi nih Rifki sama Nina, setelah kita ngomong-ngomong begini, pengen nggak join koperasi atau masih yang lain dulu deh? Kalau gue sendiri kalau ada koperasi yang gimana ya, mungkin dari brandingnya bagus dan kelihatan bahwa dikelola dengan sungguh-sungguh dan kayak menarik nih. Nah itu ya bolehlah gue pertimbangin ya buat gabung. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, di koperasi itu kan ada iuran anggota ya. Nah ini tuh kalau dipikir-pikir juga itu
keuntungan koperasi dibandingkan dengan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu sepengetahuan gue modalnya tuh disetor di awal, kemudian kalau mau ada tambahan modal lagi itu harus melalui semacam RUPS gitu, rapat umum pemegang saham. Nah, sementara kalau koperasi ini kan dapat modalnya ibaratnya tiap bulan ya dari anggotanya. Jadi harusnya dari sini nih koperasi kalau misalkan dikelola dengan baik, mereka bisa menggulung terus modalnya dan menjadi keuntungan juga buat koperasi itu bisa berkembang bahkan lebih baik dari perusahaan. Kalau misalkan ada koperasi yang kayak gitu, tertarik banget sih gue buat gabung, kayaknya seru gitu. Nina sendiri nih gimana? Mulai menarik gak? Atau mungkin malah ada pesan, kritik, atau saran gitu buat Kopma IPB biar mahasiswa-mahasiswa ya termasuk Nina gitu mau join ke Kopma IPB? Kalau dari gue sendiri sebenarnya gue tertarik banget sih buat join koperasi, cuman belum nemu yang pas gitu, yang benar-benar koperasi nih gitu. Gimana ya ngomongnya koperasi gitu. Nah, kalau kritiknya sendiri ya gimana ya Pak, mungkin dari Kopmanya sendiri bisa balik lagi ngasih info-info gitu, mungkin yang lebih menarik kayak keuntungannya ikut dari Kopma itu keuntungannya apa gitu kan, terus prinsip dan konsepnya yang tadi juga itu gimana gitu. Jadi biar mahasiswa kan kalau misalnya udah ngelihat keuntungan tuh langsung wah untung nih gitu, kayaknya bisa ikut gitu kan biasanya. Biasanya loh, jadi mungkin bisa di highlight di situ gitu. Wah, menarik banget nih. Menarik banget nih saran dari Nina dan Rifki. Oke, ini bahasan Kopma kita nih hari ini. Menurut gue menarik banget. Gimana Matthew? Menurut lu menarik banget nggak pembahasan Kopma kita hari ini? Menarik dong. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang bilang pengen join, ada yang bilang nggak pengen join, ada yang bilang koperasi itu ada makanannya, ada yang bilang koperasi cuma jual souvenir, ada yang kritik membangun, ada yang ya nggak usah lah gitu. Nah, gimana nih kalau menurut Sobat KKA? Setuju nggak sama poin-poin yang sudah disampaikan sama narasumber kita nih? Ada Nina sama Rifki. Iya, boleh loh kalau kalian habis nonton ini nih, kalian bisa juga tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Nah, tentang permasalahan Kopma IPB atau tentang koperasi yang lain juga boleh loh. Entah setuju, entah nggak setuju, entah kasih saran, bebas. Nanti yang menarik bisa dapat hadiah dari Nina ya. Aduh, mau deh gue juga kalau dapat hadiah. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Oke, udah di penghujung acara. Seru banget hari ini. Betul. Sebelumnya terima kasih ya untuk Rifki dan Nina udah datang hari ini. Ya ampun. Pasti lo udah diundang juga nih sama ya. dua podcaster handal kita. Jadi malu. Nadira sama Matthew. Ya, jangan lupa jajan ya. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, sebelum ditutup, Matthew punya pantun nih buat Sobat KKA. Ayo, boleh Matthew. Tipis-tipis lah ya. Oke, pantun dulu. Lomba lari, lomba maraton, juara satunya Mbak Maya. Asik. Terima kasih yang sudah nonton. Koperasi Jaya Jaya Jaya. Mantap. Waduh. Sampai jumpa di deh, episode selanjutnya ya. Dadah Sobat KKA. Sampai jumpa Sobat KKA. Thank you. Thank you.